Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Gunawan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 20.169969464 dan nomor induk mahasiswa 239801 4609. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai guru bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan materi gaya belajar. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, dengan semangat yang energik, yang luar biasa, kalian pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya, yaitu tentang gaya belajar. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Nah, namun sebelum itu Bapak meminta untuk kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk itu silakan Andre untuk memimpin doa, silakan. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Diri. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu satu persatu. Nah, sehingga nanti biar kita tahu ya, siapa yang hadir, siapa yang enggak hadir. Hari ini siapa yang enggak hadir? Oh ya, ada satu orang ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita absen dulu ya. Ya, kita absen dulu. Nah, yang pertama Aditya Prayoga, mana? Kemudian Ambarsari, ya, Andri Van Rizky, Doni Indra Setiawan, Gersom, Haikal, Megantoro, ya, kemudian M Fahri, kemudian M Yasir, Najwa Pebi, Niken Nurjana, Putri Novianti, oke, Reno, Ridho, Sandi Yoga, Widi Prastio, Irdan, Almira, ya, Juwita, ya, kemudian Olivia, kemudian Nasya Aulia, oke, kemudian Najwa Putri, oke, oke, terima kasih anak-anak ya, kalian sudah satu persatu Bapak absen dan Bapak panggil. Nah, alhamdulillah kalian sehat semuanya? Sehat. Ya, syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kalian diberikan nikmat sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan Bapak hari ini. Ya, mudah-mudahan sampai sehingga selesai nanti diberikan kelancaran dan kita selalu sehat walafiat. Amin ya. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan,
Nah, Bapak di sini akan menjelaskan dulu ya tujuan bimbingan dan konseling ya, yaitu untuk membantu individu ya belajar secara mandiri dan secara optimal ya, supaya kalian bisa melaksanakan segala sesuatu pembelajaran itu dengan kemandirian, dengan optimal ya, supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam bimbingan dan konseling itu ada berbagai macam permasalahan ya yang dihadapi individu ya, seperti kalian sebagai siswa, sebagai seorang pelajar. Nah, permasalahan itu diantaranya ya mungkin masalah aktivitas belajar kalian, mungkin problematika keluarga ya, masalah sosial, pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang pelajar atau seseorang atau individu ya. Ini pasti akan menghadapi hal seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini adalah masalah orang masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang A, B, dan C dan seterusnya ya. Jadi tidak sama masalah orang itu. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan ada yang lain-lain lah intinya ya. Problematika pendidikan yang kita alami. Nah, untuk itu mari kita melihat ya, dalam proses pembelajaran ini ada yang namanya gaya belajar ya. Sudah tahu gaya? Belum. Nah, gaya itu apa? Ya, kita bergaya ya bergaya. Nah, bergaya atau gaya belajar itu dengan beberapa hal yang nantinya akan kalian ketahui ya. Dalam hal ini nanti saya cuplik sedikit, yaitu yang pertama yaitu dengan gaya belajar auditori. Auditori itu apa? Dengan gaya belajar mendengar ya, dengan cara mendengar. Kemudian ada yang namanya gaya belajar visual, yaitu dengan cara melihat. Nah, kemudian ada juga dengan cara kinestetik, yaitu dengan bergerak. Nah, itu sebagai gambaran nanti akan Bapak jelaskan kembali secara panjang lebar ya nanti ya. Kemudian Bapak nanti punya video ya. Video ini akan saya perlihatkan kepada kalian ya. Nah, kemudian kalian bisa melihat dengan secara seksama dan nanti kalian bisa menganalisa apa sih yang konten yang ada dalam video itu. Nah, nanti bisa kalian telaah. Nah, nanti setelah itu kita diskusikan ya. Kita diskusikan bersama-sama. Dan ada yang namanya LKPD. Nanti Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Nah, terus kemudian Bapak akan memberikan ice breaking ya. Ya. Kira-kira gimana? Siap? Siap. Ya. Nah, akan memberikan ice breaking kepada kalian. Nah, ice breakingnya yang bagaimana? Nah, kita semua, ayo kita sama-sama ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, ya, atau saya bilang pagi, maka tepuknya 1 kali ya. Pagi, ya. Siang, sore, 3 kali ya. Malam tidak tepuk tangan, karena kalau malam orang semuanya tidur ya. Itu ya, baik. Jadi sekarang kita mulai saja ya. Coba semuanya berdiri ya. Saya mau berdiri ya.
Kita mulai ya, 1, 2, 3. Siapa yang kira-kira nanti salah ya? Yang salah boleh bernyanyi ya. Baik, atau nanti yang salah ya kelihatan ya, nanti kan bisa membuat kita tertawa ya. Siapa yang salah, kita bisa tertawa kalau nanti ada yang salah satu yang salah ya. Oke, pagi, siang, sore, malam. Nah, ternyata si Juwita. Tepuk tangan untuk Juwita. Ternyata masih kurang konsentrasi. Ya, oke, kita ulang sekali lagi. Malam, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, siang, malam. Ya, oke, semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Baik ya. Ternyata silakan duduk kembali ya. Ternyata kalian sudah bisa ya. Ya, itu hanya untuk melepas ketegangan kita ya, supaya dalam pembelajaran ini kita tidak tegang ya. Jadi supaya kita rileks ya. Nanti kalau rileks kan belajarnya enak ya. Jadi itu. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan tayangan video. Silahkan nanti kalian lihat ya. Kalian telaah baik-baik isi dan muatan video ini. Kira-kira bagaimana nanti tanggapan kalian ya. Silahkan kita lihat bersama ya. Ya, baik anak-anak ya, kita saksikan video bersama-sama. Kita lihat ya, silakan dilihat ke depan. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil berfantasi. Ada juga yang suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dengan pelan. Ada juga yang menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. Pada PowerPoint ini nanti kalian bisa melihat gaya belajar yang akan kalian kenali ya. Nah, kalau setelah kalian kenal dengan gaya belajar yang setelah melihat PPT ini, kira-kira kamu berada di posisi gaya belajar apa ya. Jadi biar kamu tahu. Nah, di sini kalian lihat pada layar monitor, di sini ada gambar atau mind map gaya belajar. Nah, kalian akan melihat di mana ada yang pertama adalah gaya belajar visual. Visual itu apa? Dengan cara melihat. Baik. Yaitu dengan cara melihat. Kemudian ada gaya belajar auditori. Ya. Auditori ini dengan gaya belajar apa? Dengan cara mendengar. Baik. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Ini dengan cara apa? Dengan cara bergerak ya. Jadi ketika kalian belajar ini lebih suka bergerak atau lebih suka langsung praktek daripada teori. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan tipe gaya belajar ya. Kalian tahu di sini ada tujuannya ya. Nah, jadi tipe gaya belajar masing-masing dari kalian ini ada tujuannya. Supaya apa? Supaya peserta didik mengetahui tipe-tipe belajar sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan belajarnya.
ya. Dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan belajarnya. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang suka belajar dengan 3 gaya tadi, dia itu akan menyesuaikan diri ya dengan gaya yang dimilikinya, dengan kondisi lingkungan yang ada. Tidak serta-merta dia menempatkan dirinya pada lingkungan yang kira-kira tidak cocok untuk dirinya sendiri. Nah, ini biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 3 gaya belajar tadi. Nah, nanti kita lihat secara detailnya ya. Selanjutnya, nah, kebiasaan belajar. Nah, di sini kita lihat bersama, sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang kita tempati misalkan ya. Nah, karena juga mungkin gaya belajarnya bukan dengan melihat ya, sehingga dia nggak cocok, nggak bisa mengingat kalau dia gaya belajarnya bukan melihat. Nah, ini ya. Kemudian ada, atau kadang-kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit memahami. Nah, karena apa alasannya? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tipe gaya belajarnya. Ya, baik. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya, supaya kalian isi. Nah, setelah kalian isi, nanti kalian kumpulkan kembali. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas kembali ya. Nah, itu kita bagikan dulu ya LKPD-nya. Nah. Silakan. Mohon diisi sesuai petunjuk yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Ya, oke, silakan diisi. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membuat menyaksikan PowerPoint ya, yang telah Bapak tampilkan tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa menganalisa ya tentang beberapa gaya belajar ya. Tentunya saya yakin dengan melihat PowerPoint tadi kalian sudah memahami. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat menggambar ya 3 gaya belajar sesuai yang petunjuk yang ada di PowerPoint. Nah, atau peta konsep ya. Jadi kalian bisa menggambar mind mapping atau peta konsep pada alat gambar kalian yang sudah disediakan. Nah, nanti setelah itu Bapak minta kalian untuk mencoba mempresentasikan ya gaya belajar mana yang kamu inginkan ya, gaya belajar mana yang kira-kira cocok dengan diri kamu. Nah, nanti masing-masing kelompok perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Siap anak-anak? Siap. Nah, baik, kalau siap maka sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok dan mencoba membuat gambar mind mapping atau peta konsep. Nah, saya persilakan sekarang membentuk kelompok.
Ya, yang sudah terbentuk kelompoknya, saya persilakan untuk memulai untuk menggambar. Ya, dibuka. Jangan gitu. Nah, ya, silakan dicoba digambar sesuai dengan petunjuk yang telah Bapak berikan. Ya. Ya, silakan sambil di sketch ya, mulai dikerjakan. Ini siapa yang gambar ini? Oh, Napi ya, silakan. Bagian mewarnai ya, oke. Nah. Terus ini siapa yang gambar? Putri, Najwa Putri. Ya, oke. Gambar sebaik-baiknya ya. Nah. Oke. Ya. Sesuai dengan arahan Bapak. Nah, di situ nanti kalian bisa dikasih warna ya, dan beberapa gaya yang telah kamu sepakati dan kamu tentukan itu ditulis semua ya. Ya, anak-anak, gimana udah selesai? Wah, ini mantap ini hasil karyanya ini luar biasa, nggih. Nah, oke, boleh bekerja sama untuk mewarnai. Ini juga udah selesai? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Ini warnanya. Oh iya ya, mantap. Wah, Ambar nih yang jago gambar ya. Ya, ini Mbak sudah? Sudah, Pak. Ya, mantap hasilnya. Luar biasa. Oke. Gimana yang sini sudah? Wah, udah diwarnai? Ya, oke. Ya. Baik anak-anak, kalau kalian sudah selesai, bisa dicoba satu persatu masing-masing kelompok untuk dipresentasikan. Bagaimana, udah siap? Ya, Pak. Kelompoknya Najwa sudah siap? Ya, Pak. Oke, kalau sudah siap semuanya, maka kita presentasikan satu persatu, dimulai dari kelompoknya si Ambar dulu, ya silakan. Kelompoknya Ambar, agar bisa ditempel di papan tulis. Silakan maju ke depan semuanya. Kelompoknya Ambar.
Ya. Ya, oke, silakan dijelaskan. Saya kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang map gaya belajar. Jadi saya dan kelompok saya menggambar map belajar mengenai pelajaran yang tadi kita pelajari. Di sini digambarkan ada seorang membaca buku dan terdapat kinestik dan anak-anaknya atau yang disebut peran-perannya seperti umumnya tuh ada gerakan, sentuhan, berjalan, merasakan, terus eksternal seperti mapping, berjalan, membuat model dan lain-lain. Di sini juga ada audiotorik dan sama seperti kinestik, ada umumnya seperti mendengar, cerdas, lingkungan tenang, terus internalnya ada waktu, terus hal-hal tenang, dan di sini juga ada eksternal, ada kertas membaca, tanya jawab, ada musik, diskusi, terus ada informasi juga. Dan di sini juga ada visual juga sama seperti teman-temannya, ada umumnya seperti coret-coret, ada eksternalnya, ada mid mapping, gambar, ada grafik, poster, model peralatan, dan flowchart. Itu yang saya dan kelompok saya gambarkan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Almira untuk bertanya. Apakah dengan kita mengetahui ciri-ciri gaya belajar kita, pembelajaran akan lebih efektif? Ya, oke. Terima kasih Almira. Tepuk tangan untuk Almira. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah dengan kita mengetahui ciri-ciri belajar kita atau gaya belajar kita, pelajaran yang kita terima akan lebih efektif? Ya jelas, ya. Karena dengan kita menyukai gaya belajar, ya, menyesuaikan dengan apa yang kita kehendaki, dengan gaya belajar kita, itu akan lebih bisa diterima, lebih bisa dipahami, ya, dan lebih bisa dimengerti. Itu ya. Jadi kalau kita sudah memahami, mengerti, ya, maka akan lebih efektif. Begitu ya Almira ya. Oke ya. Kalau gitu sekarang Bapak yang bertanya ya. Nah, Bapak akan bertanya kepada Doni dulu ya. Doni, coba kamu jelaskan tentang gaya belajar kinestetik. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Atau dibantu Sandi Yoga, silakan. Gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan cara bergerak. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan meminta kepada Olivia untuk menjelaskan tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah dengan cara mendengar atau ya, dengan cara mendengar. Baik ya anak-anak, seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini sudah Bapak sampaikan secara panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan mudah dipahami dan dimengerti, sehingga kita punya bahan ke depan untuk belajar lebih baik lagi. Ya, paham kira-kira? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai.
Dan Bapak akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tindakan atau pembicaraan yang kurang pas ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah dengan semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk itu saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.